Baik, kita mulai ya. Selamat pagi semua, apa kabar hari ini? Selamat pagi, Pak. Ya, baik ya kabarnya. Syukurlah. Semoga semuanya tetap semangat ya. Saya lihat ini sudah hadir semuanya ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita review terlebih dahulu ya materi ada pertemuan. Ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya itu membahas tentang apa? Saya Pak, Ya silakan. kalau tidak salah itu kita membahas tentang ujian nasional. Ujian nasional. Wah, masih ingat ya? Bagus. Nah, ujian nasional itu bagian dari apa ya? Ya silakan. Ujian nasional itu bagian dari pendidikan di Indonesia. Ya, tepat sekali ya. Nah, dulu teman-teman. Bagus ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan. Dan juga nantinya kita akan mengaitkannya dengan teks ilmiah populer. Jadi, hari ini setelah mengikuti pembelajaran, saya harap semoga kalian bisa mengenali struktur dan kebahasaan teks ilmiah populer dengan baik dan dapat menulis teks ilmiah populer terutama esai dengan baik. Baik, sebelum kita ke materi, saya ingin bertanya kepada kalian, bagaimana sih sistem pendidikan di negara kalian itu? Saya Pak, Ya silakan. kalau di Finlandia itu belajarnya hanya sampai 4 sampai 5 jam dalam sehari Pak. 4 sampai 5 jam. Wah, keren ya. Finlandia ini termasuk salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik ya. Nah, kalau di Indonesia itu kita belajarnya 6 sampai 7 jam per hari. Nah, kalau di negara lain bagaimana? Coba siapa? Saya, Ya silakan. kalau di Korea Selatan itu belajar di sekolah itu dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam, Pak. Oh, jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Wah, lama ya. Ya. Ya lama sekali itu. Tapi Korea ini juga termasuk negara dengan sistem pendidikan terbaik ya salah satunya. Nah, ya. Yang lain satu lagi coba. Ya Pak, Ya silakan. kalau di Australia itu awal tahun ajaran baru itu dimulai pada akhir Januari atau Februari. Itu sudah terbagi jadi 4 jam untuk SD dan SMP. Sedangkan untuk tingkat universitas itu pada 2 atau 3 semester yang dimulai dari Februari, Juni dan November. Ya, baik. Wah, hebat ya. Nah, kalau di Indonesia itu kita mulai awal semesternya itu bulan Juli sampai Agustus ya. Nah, berarti kita memiliki sistem pendidikan yang berbeda ya dengan karakteristik masing-masing. Ya, sekarang saya ingin kalian mencari di internet ya tentang bagaimana pendidikan di Indonesia itu. Bebas ya kalian mau baca dari jurnal, artikel, lalu opini atau berita-berita di internet silakan ya. Saya kasih waktu 15 menit mulai dari sekarang. Baik, sudah habis ya waktunya. Coba sekarang saya mendengarkan apa yang kalian dapatkan dan bagaimana tanggapan kalian mengenai. Silakan. Baik Pak, kalau saya baca tadi mengenai sistem pendidikan di Indonesia itu terdapat 3 jenjang. Ada yang namanya SD itu sekolah sampai 6 tahun, kemudian ada SMP itu 3 tahun dan SMA 3 tahun juga Pak. Kemudian sama seperti yang Bapak sebutkan tadi, di Indonesia itu belajar dari pagi sampai sore, bahkan ada yang namanya full day. Nah, ya. Kemudian di Indonesia juga ada yang namanya ujian nasional seperti yang minggu lalu kita bahas. Baik, satu lagi. Saya Pak. Ya silakan. Jika tadi berarti menyebutkan pendidikan formalnya ya Pak,
Saya tuh membaca tentang sistem pendidikan Indonesia itu terbagi jadi tiga jalur Pak, yaitu formal, informal, dan non formal. Itu saja Pak. Baik, bagus semuanya. Mantap. Ya. Nah, saya yakin juga yang lain sudah membaca ya bagaimana sistem pendidikan di Indonesia itu tentunya ada kekurangan dan ada kelebihannya. Nah, sekarang coba kita perhatikan disimak ya. Baik, saya akan menjelaskan sekilas mengenai teks ilmiah populer. Apakah kalian sudah pernah mendengar teks ilmiah populer? Belum. Oke. Teks ilmiah populer. Teks ilmiah. Nah, jadi teks ilmiah populer ini merupakan karya ilmiah populer yang memberi wacana atas persoalan sosial dengan bahasa yang sederhana dan mudah. Ini menurut Imronowati. Ya. Jadi teks ilmiah populer ini merupakan tulisan. Dia berisi tentang persoalan-persoalan di kehidupan kita, ya, kehidupan sosial, kehidupan sehari-hari. Tapi bahasanya itu sederhana dan komunikatif, artinya bahasanya umum, itu tidak terlalu ilmiah. Jika dibandingkan dengan tulisan ilmiah lainnya, seperti misalnya skripsi, ya, di Indonesia ada skripsi, ada jurnal. Nah, struktur teks ilmiah populer itu ada 4. Yang pertama itu judul. Judul ini merupakan gambaran yang akan memberikan kita bagaimana isi dari sebuah tulisan. Ya. Lalu yang kedua itu pendahuluan. Pendahuluan ini berupa pengantar, ya. Lalu isi berupa pembahasan atau apa yang ingin disampaikan dalam teks ilmiah populer itu, dari materi itu untuk berupa kesimpulan ataupun pesan-pesan dari penulis. Baik. Berikutnya itu ada pembahasan. Coba Inaya, nomor 1 itu bacanya. Bahasanya sederhana. Bahasanya sederhana. Artinya kita tidak menggunakan bahasa yang terlalu rumit ya. Jadi ini mudah dipahami. Jadi masyarakat awam atau orang umum itu bisa memahami teks ilmiah populer. Yang kedua ada argumentatif. Coba dapat bagaimana pengejaannya? Argumentatif ya, oke. Argumentatif ini artinya pendapat atau argumen yang dikeluarkan itu disertai dengan bukti. Artinya pernyataan kita harus disertai dengan bukti. Misalnya kita menyatakan bahwa Indonesia memiliki banyak kebudayaan. Artinya kita juga harus mencantumkan bahwa misalnya UNESCO menyatakan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 17.000 bahasa. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga itu tidak terlalu rumit. Artinya seperti yang disampaikan sebelumnya ya, bahwa ada teks ilmiah populer, bahasa yang digunakan itu bahasa yang sederhana, umum, tetapi tetap bisa dipahami oleh orang banyak. Baik ya. Sekarang coba kalian perhatikan teks. Kita baca sama-sama ya. Pendidikan karakter visual seperti apa wujudnya? Kita baca dulu. Nah baik, tadi kita sudah membahas teks ilmiah populer. Sekarang ini adalah contoh teks ilmiah populer. Nah, coba kita identifikasi dan analisis dulu struktur dalam teks ilmiah populer yang kita tampilkan ya. Nah, coba judulnya yang mana? Yang di atas itu Pak, pendidikan karakter di sekolah seperti apa wujudnya? Ini ya. Ya.
Bagus. Ini judulnya ya, ini juga lebih menonjol ya dari yang lain. Biasanya judul itu di atas atau paling atas. Ini nama penulisnya ditulis oleh Budianto Sutrisno. Nah, kalau yang ini bagian apa? Ya Pak. Ya, silakan. Itu bagian pendahuluan. Pendahuluannya berarti setelah pendahuluan di bawahnya itu ada Isi, Pak. isi ya, ya bagus. Isi ini berarti pembahasannya ya yang diulas pada teks ini. Nah, kalau sesudah isi berarti tadi ada kesimpulan ya atau penutup. Nah, coba yang mana penutupnya? Kenapa? Ya silakan. Yang itu Pak, bagian setelah tulisan wujud nyata. Nah ini ya wujud nyata. Berarti ini. Nah, apa disebut penutup? Karena dia mengandung pesan atau hal yang ingin disampaikan atau saran penulis terhadap isu atau topik yang dibahas ya, seperti itu. Bagus ya, kita tulis ya. Berarti sudah tahu semua ya mengenai struktur. Nah, maka ada yang ingin ditanyakan? Saya Ya silakan. bagaimana cara kita untuk menulis artikel ilmiah populer? Oh iya, bagaimana cara menulisnya ya? Baik. Yang pertama itu kalian harus punya topik atau tema yang ingin kalian tulis ya. Topik atau tema itu bisa yang dekat dengan kalian. Misalnya kalian ingin membahas pendidikan, kalian ingin membahas kebudayaan, kalian ingin membahas pergaulan atau kenakalan remaja, itu bisa ya dalam teks ilmiah populer. Lalu yang kedua, itu kalian bisa menentukan pesan atau hal apa yang ingin kalian sampaikan dalam teks ilmiah populer yang ingin kalian tulis. Misalnya dalam kebudayaan ya, saya contohkan, kalian ingin menyampaikan bahwa kebudayaan di Indonesia itu sungguh banyak dan itu harus diperkenalkan serta dilestarikan. Nah, atau misalnya kalian ingin membahas tentang pendidikan, bagaimana pendidikan di Indonesia itu di mata kalian, apa kekurangannya, apa kelebihannya, dan bagaimana saran kalian untuk pendidikan di Indonesia. Lalu yang ketiga, kalian juga bisa memperhatikan bahasa yang digunakan. Bahasa tadi adalah bahasa yang sederhana ya, artinya tidak terlalu ilmiah sehingga itu mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, terus yang terakhir, kalian juga bisa mengirimkan tulisan kalian ke media untuk nanti dipublikasikan ya, karena ini teks ilmiah populer, artinya kita memungkinkan untuk publikasi di forum, web dan sebagainya. Ya, baik. Kalian juga bisa menambahkan foto ya, foto pendukung di teks ilmiah populer kalian ya. Foto juga kalau lainnya. Baik, sudah paham? Sudah paham. Baik. Jika sudah paham, sekarang untuk penugasannya saya ingin kalian membuat satu teks ilmiah populer ya. Catat ya, satu teks ilmiah populer berupa esai, artinya itu pendapat kalian, pandangan pribadi kalian. Temanya atau topiknya itu pendidikan di Indonesia. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai pendidikan di Indonesia? Itu silakan dituliskan ya melalui esai. Kalian kan tadi juga sudah mencari ya, nanti bisa ditambah lagi referensinya, itu sangat banyak ya. Atau melalui pengalaman kalian sehari-hari bahkan sebagai pelajar merasakan bagaimana sistem pendidikan di Indonesia, itu juga boleh kalian tulis ya. Nah, kalau tulisan kalian bisa dimuat di media elektronik atau media cetak, nanti saya kasih hadiah. Nah, jalan-jalan ke Ampera.
ada. Baik. Ada yang ingin tanyakan mengenai itu? Ya, silakan. Tugas itu dosennya kapan ya? Nah, pengumpulan tugasnya kita sepakati 1 minggu ya. 1 minggu cukup ya. Ya, baik, 1 minggu berarti dari mulai hari ini kita mulai di minggu atau pertemuan minggu depan. Nah, tugasnya itu kalian ketik dalam bentuk Microsoft Word, ya, diketik dalam Microsoft Word. Nanti silakan hasilnya dikirim ke email saya. Baik ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti kalian boleh bertanya di grup lain yang kita buat ya. Di situ juga kalian boleh menanyakan apapun selain Indonesia ya. Nah, saya ingin kalau membaca lebih banyak referensi Indonesia ya. Nah, sebelum menutup pelajaran, ada yang ingin membantu memberikan refleksi atau kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Hari ini pelajaran sangat menarik, Pak. Saya bisa lebih mengetahui banyak tentang pendidikan di Indonesia, dan saya juga ingin belajar menulis teks ilmiah populer. Semoga kalian semua juga bisa menulis teks ilmiah populer dan tulisan kalian bisa diperhatikan. Ya. Baik, ada lagi? Saya Pak, Ya, silakan. tes ilmiah populer itu harus mempunyai judul, pendahuluan, isi dan penutup. Oh ya, menyimpulkan struktur teks ilmiah populer ya. Baik, berarti kita semua dan kalian semua sudah menyimak pembelajaran dan materi hari ini dengan baik ya. Semoga kalian bisa menulis teks ilmiah populer dengan baik. Nanti kalau ada kesulitan, kalian bisa bertanya. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita itu akan membahas mengenai teks deskriptif. Nah, teks deskriptif ya. Kalian boleh mencari referensi terlebih dahulu di internet bagaimana teks deskriptif itu bekerja ya, sehingga di pertemuan berikutnya kita bisa lebih jauh mengenal bagaimana teks deskriptif. Baik ya, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu kita semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan. Selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi, Pak.